Kau mimpi buruk lagi. 3 hari lalu, aku terlahir kembali. Kembali ke bulan pertama pernikahanku dengan keluarga Jiang. Aku belum hamil. Jiang Xi dan Qiao He tidak sempat menyakitiku. Jiang Xi dan Qiao He tidak sempat menyakitiku. Karena langit memberiku kesempatan kedua. Itu adalah pedang bagiku. Musuh pertamaku. Jiang Wanwan. Kali ini, akulah yang mengendalikan hidup dan matimu. Daxia, ambilkan aku hati babi segar dari dapur. Baik. Yan Wanwan, bertemu lagi di kehidupan ini. Ini hadiah pertamaku untukmu. Nona yang kau selamatkan 6 bulan lalu di Guangzhou, ternyata adalah nona sulung keluarga Yan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Saat itu, aku terluka parah oleh pemberontak, dan kehilangan kesadaran, karena melihat luka-lukanya. Kau yakin itu dia? Keluarga Yan punya 2 nona. Dia yakin. Kalau begitu, pergilah melihatnya. Seperti anak kecil, hahaha. Wanwan memang pengertian. Dia tahu cara menyenangkan orang. Seharusnya kau menikah dengan keluarga Jiang kami. Bukan kakakmu yang seperti patung kayu. Itu akan membuat orang kesal. Kakakku bersedia menikah. Mengapa selalu membuat nenek kesal? Cepat berlutut. Suamiku, kau baru saja mengakui kesalahanmu. Aku tidak salah. Mengapa harus berlutut? Adikku, kau harus berubah. Kau berlutut setiap kali bertemu orang. Kapan dia melihatmu begitu pandai bicara? Aku membantumu keluar dari masalah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Nenek, apakah kakakku bercanda denganku? Dia sangat menyukainya saat di rumah orang tuanya. Sekarang pasti lebih menyukainya. Akhirnya dia bergerak. Mungkinkah kakak tidak suka nenek dan kucing? Jadi, apakah tidak suka kucing? Atau tidak suka orang? Adikku, apa maksudmu? Tentu saja aku mau. Aduh, menantu keluarga Jiang akan cacat. Kucing nenek, biasanya mencakar orang. Adikku, apa maksud perkataanmu? Mungkinkah kau berharap aku terluka? Mana mungkin, aku hanya ingin tahu. Trik apa yang kakak gunakan? Jarang sekali melihat Huaner. Nyonya tua, kucing itu. Makhluk berjiwa. Mereka suka orang baik. Nenek paling mengerti itu. Itu benar. Huaner paling suka adik. Kalau soal dekat, kucing itu harusnya dekat dia. Suamiku begitu membela kecantikannya. Dulu, tak sadar, kata-kata si Jiao tak salah.
Huaner juga ingin dekat adik. Lihat. Kucing ini membuat orang ingin memeluk. Kenapa tak boleh? Aku datang. Dou kembali. Kau tahan. Jangan sentuh wajahku. Siner memeluknya baik-baik. Kau malah merebutnya. Berani marah pada Huaner. Nenek. Aku tidak, nenek. Wajahku terluka. Kau masih bicara begitu padanya. Adik kenapa ceroboh sekali? Lihat wajahnya. Nanti ada bekas luka. Aduh. Bagaimana ini? Aku pakai obat terbaik. Tenang. Aku pasti beri obat terbaik. Dulu, karena kurang obat. Ada bekas luka. Yan Wanwan, kau beruntung sekali. Wanita ini menarik. Lebih kejam dariku. Tidak mungkin. Pasti kau yang sengaja. Tadi aku memeluknya baik-baik. Begitu aku peluk, dia menyerang. Sumo. Kau tadi lihat sendiri, kan? Apa hubungannya denganku? Kucing itu dekat denganku. Mungkin karena aku sering memberi makan. Kenapa pada adik jadi begitu? Ku dengar kucing akan menghukum yang jahat. Apa benar? Karena kau melakukan hal yang menyakitkan. Aduh, nenek paling tidak suka itu. Jangan bicara sembarangan. Kau yang melakukannya. Kau masih tidak mengaku. Semoga beruntung, Zhang Yufei. Ternyata pahlawan punya pikiran seperti itu. Tuan muda. Berhentilah, Nona Yan sudah menikah. Lalu kenapa? Kenapa Tuan Muda datang ke kediaman Jiang? Apa keluarga Jiang melakukan kesalahan? Ada urusan, panggil Nona Yan. Dia adalah suami Yan Wangwan di kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Jing Yuan Zhao, berkuasa besar. Di kehidupan sebelumnya, aku cacat dan terkurung. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Oh, hei. Kedua Nona Yan yang sah sudah menikah dengan keluarga Zhang. Tuan muda bicara yang mana? Kalau begitu, ini juga termasuk Yan Xing. Xing aku. Dia. Tentu saja termasuk. Wan Wan memang belum menikah, tapi dia jauh lebih patuh dari yang itu. Kenapa dia membantuku? Di kehidupan sebelumnya, kita seharusnya tidak punya hubungan. Mungkinkah ini awal pernikahannya dengan Yan Wangwan? Tapi mereka berdua melakukan kesalahan. Tuan Muda ingin menyelidiki. Apa Tuan Muda perlu melapor padamu? 6 bulan lalu, apa kau pernah pergi? Jual dia ke tempat panas. Jangan pernah kembali. Kumohon. Jangan. Kumohon. Aku ingin. Aku sepertinya kehilangan sebagian ingatan. Kenapa kau sangat lambat? Aku tidak pernah meninggalkan Wan Zheng. Lalu kau, aku 6 bulan lalu. Aku tidak. Aku menjual Yiner ke pedagang manusia. Tidak. Yiner kemudian melarikan diri sendiri. Ibuku memberinya obat lupa ingatan. Tidak ada yang tahu soal ini. Naik mobil. Aku juga tidak kekuranganmu. Aku sudah memeriksa riwayat hidupmu, kekasih.
Ada seseorang yang berkata, jika ada takdir, aku akan mati sekeluarga. Kenapa aku merasa orang ini begitu sedih? Terima kasih, kau bangga. Aku pasti akan menemukanmu. Kenapa ingatan ini begitu kabur? Wang Cheng. Mao Zedong. Itu kau. Jangan biarkan siapapun tahu Yuan Xin pernah ke Guangzhou. Aku adalah... Kau begitu bodoh. Tapi bisa mengobati. Nona Wan Wan adalah murid dari Tabib Yan Ruzhen. Ia dijuluki tabib muda. Ia bisa menyelamatkan semua orang. Memang butuh keahlian tinggi. Yan Ruzhen itu kakekku. Mana mungkin ia mengajari wanita itu? Kau bohong, semua tahu aku ahli. Kau cemburu padaku, jadi ia tidak akan. Kau tahu sendiri kebenarannya. Kau wanita berumah tangga. Tutup mulutmu tentang pengobatan. Aku bertanya sekali lagi. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke Guangzhou dan pernah menyelamatkan pasien? Kalian terluka parah. Lukanya juga serius. Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Minumlah, jangan bicara lagi. Kita sama-sama sengsara. Anggap saja saling membantu. Aku benar-benar. Aku menyelamatkan orang terluka. Dengan keahliannya, siapa yang bisa ia selamatkan? Lupakan saja. Petugas polisi itu tak terduga. Lebih baik aku tidak memprovokasinya. Aku bertanya sekali lagi. Kau benar-benar tidak pernah menikahi Baoniang, tidak? Tuan muda, Nona Wan Wan memang dijuluki tabib muda. Aku pernah ke Guangzhou. Setelah terluka, aku bersembunyi di gubuk. Seorang wanita menyelamatkanku, lalu menghilang. Mata-mataku memberitahuku bahwa ia kemudian datang ke kediaman keluarga Yan. Jadi, ia menganggapku penyelamatnya. Tak kusangka orang yang kuselamatkan saat itu adalah tuan muda. Kakekku sejak kecil mengajariku. Mana ku tahu. Di masa kacau begini, tak tahu mana yang benar. Bagaimana berani percaya? Berbohong, kalian semua mati. Rencana Jing Yuanzhao terlalu berisiko. Aku tak boleh mati di sini. Yang berbohong adalah tuan muda. Lancang, Yan Xin, beraninya kau menghakimi tuan muda.
Bagaimana kau tahu? Tuan muda terluka dan pingsan. Bahkan siang malam pun tak bisa dibedakan. Bagaimana bisa tahu sudah berapa hari berlalu? Lanjutkan. Soal identitas. Tuan muda berkedudukan tinggi. Mana mungkin sebodoh itu mengungkap identitas pada orang asing. Jadi, kau menipu adikku. Begitu. Ujian yang bagus. Menjijikkan. Mundur. Kau menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku harus membalas budi. Katakan, apa yang kau inginkan? Tuan muda, aku hanyalah wanita bangsawan yang tertindas. Aku selalu memimpikannya kedudukan terhormat. Tuan muda, aku ingin menikahimu sebagai nyonya utama. Jadi, Jing Yuanzhao menikahi Ye Wanwan seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, dia punya hak menyiksaku karena status nyonya muda. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan dia berhasil. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Kakak, apakah kau akan menggunakan statusmu untuk menindasku seumur hidup? Tuan muda, kumohon kasihanilah aku. Aku tak ingin lagi ditindas. Hanya status istri utama. Jika kau mau, aku bisa berikan. Jika mereka menikah, Ye Wanwan akan menderita. Aku masih punya kesempatan balas dendam. Mulai hari ini, kau tunanganku, Jing Nianjiao. Besok aku akan umumkan di koran. Ye Wanwan, mengapa kau membuatku dan anakku menderita? Masih bisa makan enak. Aku takkan biarkan kau dan tuan muda berhasil. Kakak, kau sudah menikah dengan kakak si Jiao. Mengapa tadi masih bertingkah seolah ingin menikah? Jangan-jangan tuan muda masih menyukaiku. Kau benar-benar menganggapku bodoh. Kau sama sekali tak bisa menulis surat wasiat. Tidak mungkin, tuan muda. Mengapa kau tidak menunjukkannya? Tuan muda sudah berjanji di depan umum. Apa kau mau melanggar janji? Akan kuberitahu, mulai sekarang. Kau akan selalu terinjak-injak di bawah kakiku. Hahaha. Hanya makan saja, berani menggoda pria lain di depanku. Kau anggap cucuku ini apa? Kapan aku menggodanya? Jelas-jelas dia. Kalau bukan kau yang sengaja menggoda, mana mungkin tuan muda tertarik padamu. Pergi berlutut di altar pengantin. Jangan keluar tanpa izinku. Apa yang terjadi padaku 6 bulan lalu? Kenapa aku kehilangan ingatan? Dan Yan Wanwan kebetulan menyelamatkan tuan muda saat itu. Pasti ada yang salah. Bukan topeng. Tuan muda datang larut malam, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Aku sengaja memanjat tembok untuk bertemu. Jangan mendekat, aku akan berteriak. Berteriaklah, lebih keras. Biar kulihat. Ancaman siapa yang lebih besar. Sebenarnya apa maumu? Kulihat kau tidak senang karena aku menikahi adikmu. Boleh juga, biar ku suapi.
Kalau begitu, Tuan muda pada adikku. Sepertinya tidak terlalu serius, ya. Katakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Kau kenapa gila? Sudah kubilang padamu. Aroma uyuh di tubuhmu. Sama persis dengan wanita itu. Ternyata dia juga curiga. Kalau begitu, Yan Wanwan ini, sandaran yang bagus. Kau berjanji padaku satu hal. Aku akan memberitahumu. Hal apa? Dengan adikku. Batalkan pertunangan. Mungkin. Kau tak pantas bicara syarat denganku. Pernikahan ini tak hanya akan kuadakan, tapi juga dengan megah. Seluruh militer Yicheng harus tahu. Aku, Yuan Zhao, adalah orang yang membalas budi. Barulah mereka akan setia padaku. Kalau begitu, Tuan muda, bisakah ganti orang? Keluar. Mengapa kau perlakukan Wanwan begitu hari ini? Keluar. Cepat keluar. Setiap kali ketahuan, kau juga takkan tenang. Kau pikir bersembunyi di sini akan kubiarkan? Kalau begitu, biar kubunuh dia untukmu. Jin Yuan Zhao, hidupmu dan aku baru saja dimulai. Untuk apa ke sini? Baru saja begini. Dulu. Kita akan bertemu lagi. Orang-orang menyampaikan kabar. Wajah Nona Wan berdarah tak henti. Dia tak memegang kucing dengan baik. Apa hubungannya denganku? Kau adalah kakak. Seharusnya kau melindunginya dari segalanya. Dia belum menikah. Jika ada bekas luka, aku takkan memaafkanmu. Si Qiao. Buku ini adalah warisan kakekku untukku. Kumohon padamu. Dengan surat wasiat ini, Nona Wanwan bisa menyandang nama pewaris. Hanya ada 10 dewa muda. Sebaiknya kau tak keluar lagi. Si Qiao, guru, awasi dia. Aku tidak mau si Qiao. Begitu mencintai kita, sebuah tulisan. Apa ada orang yang begitu lugas? Siapa yang akan ikut denganku sekarang? Minta maaf pada Nona Wanwan. Sudah sadar. Kau berani memukulku. Jika kau ingin mati, aku tak melarang. Tapi jika kau menyeretku, aku harus bicara lebih banyak. Hari ini, Paman Xiaosu akan menikahi Liang Wanwan.
Kau juga dengar. Kau berani bicara dengan Cao Su. Berapa kepala yang kau punya untuk bermain-main? Wan itu baik dan cerdas. Menikahinya adalah berkah baginya. Kapan kau jadi tak sopan begini? Membuat hati jadi keras. Yanxin yang dulu sudah mati. Kau yang membunuhnya. Ini balai leluhur. Kau berani di hadapan para leluhur. Bicara omong kosong. Kau gila. Ya. Aku gila. Kalau kau tak mau mati, jangan coba-coba menggangguku. Nyonya muda, Nyonya besar dengar kau buat onar tadi malam. Menyuruhmu berlutut di hadapannya begitu bangun. Siapa suruh dia menunggu? Saat dia bosan nanti, aku pasti akan mengantarkan bubur untuknya. Karena aku tak bisa hentikan orang-orang memanggilnya paman komandan, maka aku harus punya sandaran yang lebih besar darinya, agar keluarga Jiang tak berani lagi merencanakan sesuatu padaku. Di kehidupan sebelumnya, saat ini, ayah Jing Yuan Zhao, Jing Dujun, terluka tembak oleh musuh. Seluruh kota mencari obat. Ngomong-ngomong, kau ingat balai 100 herbal Yanxi semalam? Ingat. Bawa ini, pergi ke balai 100 herbal, temui penjaga toko Zhang Fengchun. Suruh dia dalam 3 hari. Bagaimanapun caranya, beli ramuan bernama Huang An. Nanti aku sendiri yang mengambilnya. Baik. Beli ikan ya, Nona Liu. Barang yang kau minta sudah ditemukan. Terima kasih, Kak Zhang. Nona Liu. Obat ini belum pernah didengar di kalangan kami. Aku membelinya dari orang asing yang licik. Tidak akan ada masalah, kan? Tidak apa-apa, Kak Zhang, jangan khawatir. Kalian adalah tabib terbaik. Bagaimana, kau tabib? Ikut aku, komandan. Aku ikut denganmu. Lihatlah. Jing Yuan Zhao, kita bertemu lagi. Nona Ning dan mereka tidak baik. Aku lebih baik, kan? Menyelamatkanmu. Aku punya sandaran lebih kuat dari Jing Yuan Zhao. Hanya ayahnya, Tuan Komandan. Jika hari ini aku bisa menyelamatkannya, aku akan jadi penyelamat seluruh kediaman komandan. Meng Po, aku bawa dokter. Nyonya, peluru yang diambil menyebabkan infeksi pasca operasi. Umumnya, situasi seperti ini hanya bisa diatasi dengan kekebalan tubuh pasien. Apa perlu gadis kecil sepertimu yang bilang, Du Juan sudah demam tinggi dan linglung. Jelas dia tidak tahan lagi. Aku bisa menyelamatkannya.
Nona, ini bukan saatnya bicara besar. Semua tabib Tiongkok dan dokter barat di kota sudah datang. Obat-obatan seperti pil Huang Niu Gong, pil darah, dan sup tidur sudah digunakan. Kenapa kau di sini? Dulu kau bisa menyelamatkan Binsi, pasti bisa juga menyelamatkan ibu. Kenapa tanya dia? Tabib Lan menggunakan ilmu kebangkitan. Muridnya pasti tidak akan mengecewakan. Sepertinya komandan besar hari ini bisa diselamatkan. Kak Zhao, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kau bahkan tidak mau memeriksa. Bagaimana bisa bilang tidak bisa? Yanxin yang menyembuhkan orang. Aku hanya perlu mengangguk di akhir. Orang yang bahkan tidak bisa disembuhkan dokter barat. Yanxin pasti juga tidak bisa. Nyonya, aku bisa menyelamatkannya. Kakak tidak punya ilmu medis sama sekali. Bagaimana kau bisa? Ini komandan. Bukan kucing atau anjing kecil untuk latihanmu. Dalam 1 hari, aku bisa membuat tentara merah mundur. Dia malah memarahi nyonya setelah meninggal. Buang-buang waktu berarti buang-buang nyawa komandan. Kata-katamu tidak salah. Aku rela disalahpahami nyonya dan atasanku. Demi memberi waktu pada tabib yang lebih ahli. Daripada membuang waktu. Kakak, bagaimana kau bisa mengabaikan hidup mati pasien? Hanya demi pamer kemampuan. Diam kau. Seret mereka keluar. Hentikan. Biarkan Yanxin menyelamatkan. Tidak bisa. Aku membawa Huang An kembali ke kota. Aku belum pernah melihat iblis seperti ini. Aku juga belum pernah dengar. Setahun kemudian, Huang An baru benar-benar masuk ke dunia obat-obatan barat. Di dalam negeri, mereka bilang obat ini kudapat dari sumber yang tidak jelas. Kalau ayahku meninggal, kau juga tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Apa kau takut? Pernah mati sekali. Aku mengucapkan 1 kalimat. Baiklah. Aku percaya padamu. Pasti ada yang turun. Kakak, kau bunuh diri. Ayo, Kak Zhao. Sekarang, nyawa ayahku kuserahkan padamu. Jangan kecewakan aku. Detak jantungnya melambat. Kalau kata orang Tionghoa, itu adalah persahabatan sejati. Itu kau. Aku. Tidak berani. Dia yang membunuh ayahmu. Itu. Bisakah aku masih percaya padamu? Itu. Bisakah aku masih percaya padamu? Kenapa berkeringat? Itu hanya membatalkan. Detak jantungnya juga sudah normal. Nak, aku salah paham padamu.
Kau adalah penyelamat keluarga Jing kami. Katakan saja permintaanmu. Aku harus membalas budimu. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Ayahku menikahi ibu tiri. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakek. Setelah kakek meninggal, keluarga Fu menindasku, aku sendirian. Mereka selalu menyulitkan dan menghinaku. Baik itu nama baik atau dukungan. Mohon Nyonya angkat aku sebagai putri. Cepat bangun. Anak baik. Mulai hari ini, kau adalah putri kandungku. Aku akan menunggumu. Tapi kau takut, setelah pulih, aku akan umumkan di koran. Kukira kau percaya padaku. Ternyata kau percaya ibuku. Banyak bicara. Panggil kakak. Kau ingin mati ya? Jangan kurang ajar. Betul sekali. Semua murid ajaran Yansin berjasa. Tak kusangka kau benar-benar bisa menyelamatkan. Mungkinkah Nona Yansin pewaris tabib dewa? Yan Wanwan, semua yang kau rebut dariku akan kubalas dengan darah dan dagingmu sendiri. Tunggu saja. Tuan muda. Dalam situasi tadi, mengapa kau percaya aku bisa menyelamatkan Du Jue? Karena kita sama-sama pernah mati. Maksudku, pasangan serasi. Tuan muda, aku sudah bersuami. Tadinya hanya ingin bermain-main denganmu. Sekarang kau menyelamatkan ayahku. Haruskah aku menyerahkan diriku? Jika tuan muda ingin mencari hiburan, lebih baik cari orang lain. Hatiku menyimpan dendam kesumat. Pantas saja kakak ini. Mungkin. Kau sekarang adalah penguasa 1 tahun. Selama ada 1 lagi. Tak ada yang berani menyentuhmu. Murid Fa Hao. Bantu aku sampai ke sana. Aku akan membiarkan orang hidup untuk menyakiti kalian. Sampai. Tunggu. Ini pengawal yang kulatih. Namanya Ki Uju. Bagaimana An-Nafu melindunginya? Aku tidak butuh. Jangan menolakku. Aku takut keluarga Jiang akan menyulitkanmu. Pantas saja kakekmu ikut denganmu. Nama kecilnya Zuzu. Kau benar-benar seperti seseorang yang membuat rindu. Kau memberiku kejutan lagi dan lagi, membuatku tak rela. Bagaimana kau tahu perasaanku? Kau menyelidikiku. Bukan menyelidiki.
陆上大海拥抱着天空，鲲鹏常有与你。Wakil Komandan Tang. Selidiki Yan Wanwan. Dia bisa menyelamatkanku tapi bukan dokter. Itu aneh. Menerimanya, bukankah hanya untuk di depan bawahan militer? Berakting membalas budi. Kau juga tidak peduli siapa istrimu. Dan mutiaraku ada. HMPH, bajingan, berlututlah. Adikku, kau mengadu apa lagi pada nenek? Lihat nenek sampai marah begitu. Wajahnya lebih pucat dari mayat. Yansi, kau memakai namaku untuk merebut. Yang hilang bukan hanya nama, iya. Siapa yang memakai nama siapa? Besok akan ketahuan. Apa maksudmu? Jangan menuduh Wanwan. Kau jelas melihat sendiri. Tapi di depan nenek dan ibu, kau malah menggoda Panglima Muda. Hari ini kau berlari ke kediaman. Siapa yang tidak tahu? HMPH, dasar wanita jalang tak tahu malu. Sama sekali tidak pantas. Benar. Sebelum aku pergi, Kinger mendengar. Panglima Du tidak bisa diselamatkan. Jika Panglima Muda menyalahkan, maka aku membunuh Panglima Du. Ini omong kosong kalian. Kau tidak mungkin. Lalu sengaja membawa tentara. Benar. Aku mati sendirian. Aku akan menyeret kalian semua. Baru adil. Kau wanita beracun. Akan kubunuh kau. Ah, Huzi. Kau mau memberontak. Selama ada satu kesempatan. Tidak ada yang berani. Meskipun kau sudah tidak berguna, aku. Biarkan Du Xuanfu menjadi saksi. Hanya melawan mertua. Seharusnya bukan masalah besar, kan? Ibu, aku tidak pernah dipukul. Balaskan dendamku. Nenek hari ini membuat. Pasti sudah mempertaruhkan nyawanya. Daripada aku, lebih baik kita hajar dia. Sepertinya Du Jun juga menemanimu. Lalu aku akan membantumu ke Shanghai. Naik mobil saja, nanti jelas. Kemari. HMPH, kedua penyiar ini, pukuli sampai mati, lalu seret keluar. Biar mereka lihat tekad keluarga Jiang. Selesai, tidak masalah, kan? Hari ini, siapapun yang berani menyentuhku, siapapun itu, balas mereka dengan kejam. Baik. Haha, aku terlalu memanjakanmu. Kau berani memberontak. Pukul dia, baik.
Yang mulia, tidak, tidak. Dia bukan manusia. Aku akan membunuhnya. Aku belum melihat balas dendam kalian. Bagaimana aku bisa tega pergi? Yansing, kau membunuh Dujun, dan sekarang, kau berani memukul mertuamu. Cepat berlutut dan minta maaf. Kau berani memukulku. Sialan, kau berhasil. Kakak mengajari rahasia. Kenapa jadi gila? Aku ingin kau mati. Tidak terluka, kan? Jangan takut. Kau suaminya. Tapi harus melihatnya mati. Aku sedang tidak mood hari ini. Aku akan membiarkanmu dulu. Tuan muda, kami tadinya ingin menghukumnya di rumah. Kau yang melatihnya. Pelacur ini berani melawan, lihatlah. Jika aku terlambat selangkah saja, aku tidak akan pernah melihat Zuzu lagi. Aku kira keluarga Jiang hanya ingin mengabaikanmu, memperlakukanmu dengan buruk. Tapi tak kusangka mereka menginginkan nyawamu. Hati manusia sudah seharusnya mati. Sejak lahir, ibunya meninggal karena dia. Kalau bukan karena kakek, ayah sudah membuangmu ke kandang anjing. Setelah menikah ke keluarga Jiang, kau tak tulus. Kalau aku jadi kau, aku akan menabrakkan diri di makam si tua bangka. Jangan bicara buruk tentang kakekku. Tuan muda, lihatlah betapa sombongnya dia. Pahami posisimu. Kau hanya alat rendahan bagiku. Siapa yang memberimu hak untuk menantang nona muda dari kediaman Duo-Duo? Nona muda, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Bagaimana kalau hari ini, aku yang menegakkan keadilan untuk Tuan Jenderal? Kalau begitu, Tuan muda, tangkap dulu wanita jalang ini. Karena sudah melukai cucuku. 100 kali pun tak cukup bagimu. Sepertinya kau masih berguna. Tidak membiarkan ukuran menghasilkan bagian yang baik. Barang yang kau kirim padaku, bagus sekali. Terima kasih, adikku. Darah mata. Kurasa kau sudah gila, masih berani korupsi. Tuan muda, cepat hukum dia. Dia adalah satu-satunya nona muda yang baru dikenal ibuku di kediaman jenderal. Apa? Nona muda itu menyelamatkan jenderal. Kakak yang dicintai semua orang. Begitu jenderal pulih, dia akan mengumumkan hal ini. Putri tunggal jenderal, itu adalah nona muda paling terhormat di seluruh kota Yi. Bagaimana mungkin? Semua orang tidak bisa menyembuhkannya. Kenapa kau bisa? Karena aku adalah murid langsung kakek. Siapa di antara kita yang tuan muda sejati? Kau sendiri tahu di hatimu. Tadi, siapa yang ingin menyiksa putri tunggal jenderal? Berlututlah semua. Dia yang datang padaku dan bilang,
Kau membuat masalah besar. Jenderal tidak berdaya. Dia juga bilang, kau menyebabkan bencana pemusnahan keluarga. Aku hanya impulsif dan membuat kesalahan. Kau orang tua tak tahu berterima kasih. Jelas kau serakah akan mas kawin kakakku. Kau sudah lama ingin mencari alasan untuk membunuhnya. Sekarang kau masih memfitnahku. Kau omong kosong, akan ku robek mulutmu. Bunuh aku, bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau, bunuh kau. Bunuh kau, hentikan semua. Bagaimana kita atasi? Aku ikut kata kakak. Siner. Nenek juga terhasut. Sekarang salah paham sudah sirna. Kita sekeluarga harus hidup rukun. Siner paling baik hati. Pasti akan memaafkan kami. Jadi, sejak aku masuk, kalian sudah merencanakan kejahatan. Jika kalian mati begitu saja, bagaimana bisa hatiku terpuaskan? Awalnya, aku merasa sangat terhina. Dan ingin mati saja. Sudahlah, asal dia minta maaf baik-baik hari ini. Aku akan memaafkannya. Maafkan aku. Si Kiao, menurut aturan keluarga Yan, permintaan maaf harus berlutut. Apa kau tak dengar Siner bilang, berlutut? Maafkan aku. Si Kiao, sepertinya satu kakinya tak bisa ditekuk. Adik, bantu dia. Sekarang kau puas, kan? Ah, nenek. Apa maksudmu? Adik tadi bilang kau menginginkan maharku. Kau tak percaya sedikit pun. Baguslah kalau tak percaya. Tapi, adik Sin. Ah. Siner, cepat suruh Tuan Muda lepaskan si Kiao. Dia sudah lumpuh satu kaki. Bagaimana dia bisa bekerja di militer nanti? Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau nenek mengembalikan maharku? Utuh seperti semula. Aku kembalikan. Aku kembalikan semuanya. Kalau begitu, Nyonya, tolong kirimkan semua catatan pengeluaran kepadaku. Agar adik juga tenang. Oh, ya, adik, kau tak perlu lagi datang ke kediaman Yan mencariku. Aku sendiri yang akan kembali ke kediaman, untuk mengurus urusan duniawi itu. Kau pikir aku akan lari ketakutan, kakak? Aku akan lari ketakutan, kakak. Aku akan mengawasi kamp militer, sedikit membalas budi padaku. Bukankah seharusnya begitu? Pantas saja aku, Jing Yuanzhao, memilihnya, seluruhnya. Tak ada yang berani bicara padaku begitu. Apa kau merasa lucu? Seseorang yang menjebak takdirnya. Hampir melumpuhkan kaki suaminya. Orang yang meremehkan sesepuh. Tidak merasa takut lagi.
Yuyan, di depanku, jangan begitu. Aku tahu kau sangat ingin menikah, dan takkan membiarkan mereka. Jika kau ingin memanfaatkanku, aku rela mendapatkannya. Aku akan membunuhnya sekarang. Kau berhati lembut. Tentu saja tidak. Langsung membunuhnya. Bagaimana bisa melampiaskan dendamku? Aku akan menyiksanya perlahan. Pertama, kirim dia ke neraka. Lebih baik bunuh saja kau. Jadi aku tak perlu menikahinya. Tuan muda benar-benar kesepian. Tindakan Anda akan membuat banyak orang kecewa. Kendarai mobilmu. Nona, Tuan dan Nyonya secara khusus mengirimkan ini untuk Anda. Saat aku masuk tadi, kulihat Nyonya tua dan Nyonya di halaman. Seperti tikus, aku sampai menggertakkan gigi. Kyuju, lakukan sesuatu untukku. Bawa batangan emas ini, cari beberapa kantor berita. Bantu aku menyebarkan berita. Berita apa? Sekarang semua orang di kota tahu bahwa Yan Xinglah yang menyelamatkan Tuan Muda. Yan Xinglah yang menyelamatkan Tuan Muda. Aku malah jadi tikus jalanan yang dibenci. Itu hanya sebuah nama. Yang penting sekarang adalah, apakah Tuan Muda Jing masih mengakui? Tapi, bagaimana jika Tuan Muda tahu? Dan itu bukan aku, melainkan Yan Xin. Bagaimana jika Yan Xin mengingatnya, dan mengadu pada Tuan Muda? Kau diam. Sudah kubilang, masalah ini, jangan diungkit lagi. Maafkan Mama, karena kebodohanku. Aku takut Tuan Muda tahu. Tidak mungkin ketahuan. Para penjahat yang tahu. Sudah kubereskan diam-diam. Racun yang kuberikan pada Yan Xin akan membuatnya amnesia 3 tahun. Kalaupun nanti dia ingat, apa peduli? Kau sudah jadi Nyonya Muda. Apa yang bisa dia lakukan? Syukurlah, syukurlah. Aku sudah 3 hari tak keluar rumah. Tanpa gelar Nona Sao, dia pasti akan mencari cara untuk mempertahankan pernikahan dengan Tuan Muda. Ini kartu terakhirnya. Nona, Jenderal sudah sembuh. Malam ini ada pesta di teater. Tuan Muda bilang dia akan menjemputmu. Senangnya. Ah, Tuan Muda mau menjemputku. Letakkan. Nona, bawa gelang ini ke Yan Jia. Bilang, aku ingin berdandan cantik untuk berkencan dengan Tuan Muda. Apa yang kalian lakukan? Katakan. Apa Yan Xin menyuruhmu mencuri? Ini memang milik Nona kami.
Hanya saja tertinggal di Yanjia. Dia menyuruhku mengambilnya. Menyuruh apa? Bilang padanya, aku akan melaporkannya. Tuan muda mengundangnya malam ini ke teater Mingde untuk menonton. Suruh dia berdandan cantik. Wanita jalang itu masih ingin merayu. Aku akan membunuhnya. Berhenti. Kakakmu sengaja menyuruhmu mengantarkan gelang ini padanya. Sekarang juga pergi ke gerbang teater Ningde. Tuan muda tidak mungkin meninggalkan tunangannya untuk berkencan dengan kakaknya, kan? Aku mengerti. Nanti bilang saja gelang ini hilang. Kenapa kau di sini? Mengikutiku. Kakak menyuruhku mengantar gelang. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Tapi gelangnya hilang. Sayang sekali. Pasti tuan muda kasihan padaku. Jadi, setelah ini, mari nonton opera bersama. Batuku ini juga karena dulu di Guangzhou. Orang yang membuatku tak bahagia di sini. Tak perlu ada. Orang yang menyelamatkanku 6 bulan lalu. Benarkah itu kau? Sama sekali tidak palsu. Kabar kau menyelamatkanku sudah kusebar. Aku tak peduli kau mencari kebenaran. Aku akan memberimu uang. Mari sudahi saja. Nona muda, apakah kau puas? Kau melakukannya untukku. Semua karena dirimu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin tuan muda membatalkan pernikahan denganku? Selalu bertengkar, selalu menyimpan dendam. Istriku sayang. Ini adalah martabat putri keluarga Jing. Sudah masuk babak 3. Baiklah, masuklah. Sial. Apakah semua tamu sudah datang? Semua sudah siap. Apa katamu? Ada yang memasang dinamit platinum di teater. Sebuah sihir. Pemberontakan. 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 Nona Yan, harap berhati-hati. Ada apa? Jumlah dinamit di seluruh teater barat. Cukup untuk meruntuhkan teater barat seketika. Tak ada yang selamat. Berani-beraninya Nona Yan. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Itu berarti kau bicara omong kosong. Ayah, apakah aku berbohong? Kau bisa tahu jika kau mengirim orang untuk mencari. Peringatan. Ini adalah semua kekuatan militer Yi Cheng. Pencarian selama 3 hari. Hanya dengan satu kalimatmu, semuanya dibatalkan. Kau meragukan kami, Yi Cheng. Kemampuan korps militer, benarkah? Ayah, Yanxi takkan tanpa prajurit. Tuan muda ke-8, kemana dia tadi? Hanya keberuntungan. Jangan-jangan dia tak berguna. Kakak, kau wanita rumahan. Hati ini tak pernah datang beberapa kali. Jika kau ingin menarik perhatian Panglima, kau tak boleh bercanda dengan nyawa Panglima. Jesse mengadakan jamuan hari ini. Aku umumkan ke seluruh kota. Orang-orang di sini semua kuundang sendiri. Jika mengikuti katamu mengusir orang, mencari apa yang tak ditemukan, kau akan menanggung akibatnya. Bos, jangan menakutiku. Lianxin bersedia membuat janji militer. Jika mengganggu kesenangan Panglima, atau memfitnah wakil, bisa langsung ditembak mati. Nona, ku dengar teater Mingde dipasangi bom. Banyak orang meninggal. Aduh, kasihan sekali. Itu ada di koran. Baiklah. Zhao, bawa orang untuk mencari sendiri. Hati-hati, apapun hasilnya. Harus saling menghormati kedaulatan. Teman sekelas, ya.
Kakak, apa yang kau katakan tadi bohong. Adik, pelankan suara. Aku baru saja memenangkan hati Dujun. Bukankah kau juga bisa mendapat kebaikan? Dujun, tamu-tamu terhormatmu hampir semua sudah tiba. Pertunjukan akan segera dimulai. Mari kita masuk. Pejabat jin yang datang menonton. Jangan-jangan berubah pikiran di tengah jalan. Ayo, ayo, tak jadi nonton. Duduk dan mulai pertunjukan, tidak bisa. Harus menunggu Panglima Muda kembali dari pencarian. Ikan besar, Jenderal Gelan, percaya atau tidak, akan kutembak kau. Tak ada yang berani di depanku. Kak, letakkan senjatanya. Karena tak ada apa-apa, masuklah dan tonton pertunjukan. Panglima, jangan. Panglima belum mengikuti aturan militer. Bagaimana bisa menonton? Panglima memang tak bisa masuk. Di belakang panggung, di kotak properti, tersembunyi hampir 100 kati bahan peledak. Apa? Suamiku, jangan biarkan ini. Biar aku yang urus. Hari ini, jika bukan karena Yansin, nyawamu yang susah payah kau selamatkan, akan hilang lagi. Yansin, kau menyelamatkan ayah 2 kali. Kau melakukan jasa besar. Tak ada yang online, bagus. Kau menang taruhan, selanjutnya tinggal kau. Aku tak percaya. Bagaimana kau tahu ada penyergapan di sini? Mungkin saja kau bersekongkol, pencuri berteriak menangkap pencuri. Sial, tak kusangka dia akan balik menyerangku. Aku tak bisa bilang aku hidup lagi. Dan bisa melihat masa depan, kan? Aku yang memberitahu Yansin. Pekerja di sayap barat kesulitan. Saat memindahkan kotak, Yansin yang cerdik pasti sudah menduga sesuatu. Benar. Untung adikku percaya padaku. Pasti ada yang salah dengan Dujun. Mohon selidiki Dujun. Kurang ajar. Dujun adalah menantu kecil. Dujun pasti pengkhianat. Ini bukan gelang kuku. Ini milik Yansen. Aku tidak tahu. Adikku, tadi kau bilang kau yang menjatuhkannya. Adik, kau dengar juga, kan? Hari ini aku tidak mengundangmu, tapi kau sudah menunggu di sini. Pasti kau dan mata-mata teater sudah bersekongkol. Bagaimana aku berani? Kau yang menyuruh Bansia untuk mengambil gelang itu. Nak, lepaskan Yansi. Surat putus asa ini dariku. Yan Wang, kau harus menikmatinya. Malam itu aku kehujanan. Kau kasihan, ya. Tanpa bukti. Dia akan dilepaskan setelah 2-3 hari. Aku bilang kau bisa memberiku. Tapi kau tak seharusnya sejahat ini. Tidak, kau punya. Aku sudah bilang pada atasan. Aku tak punya uang di hati. Hanya pengabdian. Jika kau merasa lelah,
dan benar-benar tak rela. 你的爱是茫茫星海中一缕光，在刹那间照成。 Itu tadi aku. Mengapa? 如果陪我走过往事空洞，又是年少的眼 Kau marah karena ini. 淘尽沙的荒漠，演化成绿洲。你的爱是茫茫星海，一缕光在刹那间照着我。 Lalu, 拥抱着天空，困惑 aku selalu mencintaimu. 霓虹。如果爱是错落的梦中，与你相拥，与你走过匆匆。心儿无声， Aku sudah bilang padamu. Aku bagai iblis dari neraka. 爬上来的恶鬼一样。 Apa tidak mengerikan? 晚色的雨涵，明明若雨天，与你有一夜想靠近人间，却越来越遥远。那夜的午夜，星光落满了你双眼，多有你感受，拥有片刻时间，一起到微亮的天边，真心碰触温柔光线，一起到微亮的天边，真心碰触温柔光线。 Kau harus belajar jadi bajingan. Siapapun yang kubunuh, aku akan melindungimu. Kakek. Di kehidupan ini, akhirnya ada yang melindungiku. Baik, Wan Wan, kali ini ibu salah. Tak kusangka Yansi si jalang itu sengaja menjebakmu. Dengar kata ibu, kita istirahat saja di rumah. Setelah kau pulih, 等你养好了， ibu akan ajari kau ilmu. Aku tahu, ibu. Kau boleh pergi, aku ingin istirahat. Berikan surat ini pada Jiang Siqiang, suruh dia bawa surat. Nona, Jiang Siqiang mengundangmu ke restoran. Katanya untuk minta maaf. Ini pasti ulah adikku yang baik itu. Aku ingin lihat 看看。 trik apa lagi yang akan dia lakukan. Kau pergi ke jalan raya dan jatuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Katakan padanya jangan khawatir. Minuman ini sebagai permintaan maafku.
Kenapa aku tidak bisa melihat? 西城， Aku sudah menaruh obat bius di minumanmu. Kau akan pusing dan tak berdaya. Seharusnya efek obatnya tidak secepat ini. Kau pura-pura. Jiang Siqiang, Yan Wanwan, kau menyuruhku datang ke sini. Apa rencanamu? Katakan. Wanwan akan membunuhmu di sini. Lalu aku bisa dengan mudah menggantikan Wanwan jadi nyonya utama keluarga Jiang. Dasar bodoh. Berhasil denganmu itu bohong. Tanpa aku, dia bisa mendekati tuan muda, itu yang sebenarnya. Memang pantas didikan si tua bangka itu. Semua tebakanku benar. Sayangnya rencanamu gagal. Aku menukar gelas kita. Orang yang minum racun itu dia. 是他。 Kau bilang dalang di balik Jiang Siqiang adalah Yan Wanwan. Selamat malam. Tidak. Dengan kekuatan Yan Wanwan sendiri, bagaimana bisa membuat jebakan serumit ini? Panggil Zhang Chang, ikut aku. Kau salah. Kedua minuman itu beracun. 都有毒。 Hahaha. Yan Xin, bukankah kau merasa suci? Hari ini, aku akan membuatmu tunduk. Semua orang akan tahu siapa dirimu. Aku ingin melihatnya. Apakah tuan muda masih menyukaimu, wanita murahan ini? Yan Xi, hari ini, aku akan melucuti pakaianmu, lalu membuka gerbang utama. Semua orang akan tahu betapa bergairahnya dirimu. Saat itu, apakah kau masih punya muka untuk hidup di dunia ini? Ah. Paman mana? Surat itu menyebutkan yang ini. Mungkinkah Jiang Zichai menyuruhnya pindah kamar? Kenapa bengong? Cepat cari. Lepaskan dia. Azao, kau datang. Aku tahu Yan Xin si jalang ini yang menggodamu. Aku akan membunuhnya. Kita kembali seperti dulu, ya. Aku hanya mencintai Yan Xin seorang. Tapi kau ini. Kau salah. Siapapun yang menjemputku, tidak masalah. Aku hanya akan menikahinya. Kenapa? Kenapa kau tidak memilihku? Aku tidak memilihmu. Kau tidak pernah ada dalam pilihanku. Aku hanya akan merasa. Jing Yuan Zhao, kau sungguh mulia. Lalu kenapa? Baru setengah tahun. Penyelamatmu di depan mata, kau tidak mengenalinya. Katakan. Akulah yang menyelamatkanmu. Setengah tahun lalu, kau yang menyelamatkannya di alun-alun. 是你。 Tapi Susu bilang dia tidak pernah ke alun-alun. Itu karena dia amnesia. HMPH.
Sayang, sebenarnya kau sudah lama harus mati. Setelah kakek meninggal, diam-diam aku memukulmu sampai pingsan. Kau dijual ke Guangzheng oleh pedagang manusia. Tak disangka, kau berhasil kabur dan menemukan tuan muda yang sekarat ini. Betul, aku suka mandi. Dengan ramuan Uyao sejak kecil, tak kusangka di tempat terpencil ini masih ada Uyao. Entahlah. Tapi aku tak peduli siapa kau. Kakekku pernah berkata, di hadapan tabib, tak ada status. Meskipun beliau sudah tiada, aku tetap harus menuruti perkataannya. Zhou. Namamu Azao. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Sesuai. Salahku tak mengenalimu. Tidak. Salahku. Aku yang tak mengenalimu. Tuan muda terjebak macet. Tang Buguan terjebak di jalan. Yang Wen-Wen, aku bersumpah. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Qin Yuan Zhao. Aku akan memberitahumu rahasia. Kemarilah. Letakkan dia. Menurutmu, jika aku membunuhnya, apakah itu akan lebih menyakitimu 100 kali lipat daripada membunuhmu? Hentikan. Babi. 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 Aku akan tidur. Cepat bawa Nona ke rumah sakit. Tuan muda, aku akan segera mengatur orang untuk operasi. Tapi lukanya terlalu dalam. Pasien pingsan dan demam tinggi. Tak kunjung turun. Cepatlah. Bersiaplah secara mental. Bersiaplah secara mental. Aku tak peduli. Aku hanya ingin dia. Aku di jalan Suiji. Jangan panik. Terakhir kali Nona demam tinggi. Dia hanya minum 1 obat. Dan demamnya turun. Kau punya obat. Huang An. Douzu berkata. Wang An membeli obat barat. Di pasar gelap besar. Bawa kartu militerku. Bawa orang ke konsesi. Karena faktanya aku tak bisa
Memberitahumu, lihatlah. Jika dalam setengah jam aku tak mendapatkan ini, konsesi akan diratakan oleh militer. Cepat pergi. Untung obat penurun demam ini manjur. Nona sudah melewati masa kritis. Biarkan dia beristirahat. Pelakunya belum tertangkap. Kalau begitu, seluruh keluarga Jiang dan keluarga Yan, tangkap mereka semua. Aku tak peduli hukuman apa, interogasi mereka habis-habisan. Cucu, rasa sakit yang kau alami, akan kubalas 1000 kali lipat pada mereka. Keren, bukan? Ayo bertarung. Masih tak mau melihatku? Tuan muda. Kau menyelamatkan nyawaku. Kau suka membalas budi dengan pernikahan. Tapi kau harus tahu posisimu. Kau hanya alat bagiku untuk menenangkan hati. Mungkin harus dihapus. Jangan biarkan siapapun tahu kejadian itu. Hahaha. Ah. Hahaha. Langit memberkati. Akhirnya aku bisa tenang menjadi nyonya tuan muda. Aku sudah menyelidiki kejadian itu. Jangan lupa, yang menyelamatkanku bukan kau, tapi kakakmu. Kau pembohong. Bawa dia. Tuan muda, ampuni aku. Karena kau menyelamatkan nyawaku, aku akan membunuh mereka yang mengkhianatimu. Kebaikanmu di kehidupan selanjutnya pasti kubalas. Kau akhirnya sadar. Terima kasih. Terima kasih sudah membalaskan dendamku. Du Zuo. Aku berhutang 2 nyawa padamu. Hidup ini takkan cukup untuk membalasnya. Tuan muda Tang Fu dikurung di sini. Lebih baik dari tempatmu. Atau Raja Neraka turun. Seseorang menyelinap masuk saat penjagaan lengah. Angin barat laut pun menghilang. Itu Yan Wanwan.
Ingatkan saat gedung teater diledakkan. Yan Wanwan kau penjarakan. Masih bersekongkol dengan Wakil Yuan di penjara. Mereka mengalihkan perhatian dan mencuri peta pertahanan. Wakil Yuan. Dia ingin memberontak. Acau. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kau percaya. Aku tidak percaya. Kau tak perlu menjelaskan setiap kata yang kau ucapkan. Aku percaya. Cari seluruhnya. Kasus Raja Neraka harus cepat. Kesedihan. Semoga Wakil Yuan yang kejam segera bertemu denganmu. Kaulah yang menganggap rakyat sebagai rumput liar. Jangan biarkan dia berhasil. Aku bersumpah padamu, selama aku ada. Wakil Tang. Penjara diawasi oleh Wakil Yuan. Aku ingin menyelidiki sendiri, tapi di sini aku tidak bisa. Pergi dari Zuzu. Kau cari dengan teliti. Jangan lewatkan satu pun detail. Tunggu. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa sendiri. Tapi aku tidak tenang meninggalkanmu. Aku ikut denganmu. Laporan tak jelas. Dari Kabupaten Pincuan, menurut penjaga, dia memang sangat memperhatikan kasus Raja Neraka. Ingin mencari masalah. Tidak bisa sesakit ini. Aku adalah Urumqi. Dari keluarga atas, kalian batalkan pertunangan. Denganku, dia tidak bisa menjadi masalah pembayaran. Tidak bisa, 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 tidak bisa. Aku tahu nona muda kedua, Yanan difitnah. Yang tak bisa didapatkan. Lebih baik kita hancurkan saja dia. Aku bisa menjadikanmu nyonya paling terhormat di kota Yicheng ini. Guru. Aku antar kau pulang. Lianxin. Lianxin. Lianxin, hiduplah. Hiduplah, aku suamimu. Jembatan Xiangxi. Begitu melihatmu, aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Cepat selamatkan aku. Aku tak tahan lagi. Kau suamiku. Bagaimana aku bisa melukaimu begitu parah? Lihatlah polisi ini. Lihatlah polisi ini. Takkan berakhir baik. Kau serahkan aku.
Kita teruskan hidup bahagia. Aku bersumpah akan terus baik padamu. Sungguh. Sungguh, sungguh. Datang menyelamatkanmu. Datang melihatmu. Luka yang diderita. Kau gunakan 1/1000 kekuatanku. Kau wanita berhati iblis. Pasti akan kena karma. Karma. Sudah pernah. Aku tak bisa menemukannya. Adalah iblis yang merangkak dari neraka. Dan kini menyeret orang tua ke neraka. 这是拖进我的地狱。 Jiang Su Tianlong. Apapun yang kau alami, aku bersumpah takkan biarkan kau terluka. Dan tanyakan di mana kau. 在哪？ Satu pukulan, aku beri 3 hari lagi. Jika tak menemukan kepala biara, kau datang dengan kepala terpenggal. Kedua, targetku selalu aku. Selama aku dalam bahaya, pasti bisa memancingnya keluar. Lebih baik jangan bicara lagi. Aku punya cara sendiri. Cara apa yang kau punya? Itu hanya mencari jarum di tumpukan jerami. Ah, Zhao. Bukan begitu. Aku tidak takut mati. Aku takut kau jatuh di depanku lagi. Aku takut kau jatuh di depanku lagi. Aku tak tahan. Ah, Zhao. Kita hanya orang biasa. Terjebak cinta seumur hidup. Merasa itu hidup dan mati. Hanya sulit dipecahkan. Kita tak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Tentu. Aku mencintai dirimu yang berani mencintai, juga mencintai dirimu yang berani dan teguh. Apapun yang terjadi, aku bersamamu. Nanti tak usah jemput aku. Tuan muda sibuk tangkap buronan. Aku bisa sendiri.
Nona, yang sekarang ini model terbaru. Bagus sekali. Tuan muda bilang, kalau suka, beli semua. Ayo, lihat dua monster itu. Tak apa, kau pulang dulu, aku tunggu sini. Tak sangka aku masih hidup, kan? Baiklah, aku sudah menunggu sebulan. Akhirnya dapat kesempatan ini. Tidak peduli. Kau mengkhianati Panglima, lalu kenapa? Asal bisa dapat semuanya, kenapa aku peduli nyawa-nyawa itu? Wakil Yuan sudah lama bersembunyi. Sudah kumpulkan puluhan ribu. Dia janji padamu, setelah berhasil, aku tak akan hentikanmu. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Apa yang terjadi? Tentu saja, Sajing dan Zhang Nu membantu. Cukup 1 perintah dariku. Seluruh Yichang akan kuratakan dengan tanah. Hahaha, kau gila. Kau dari Jinzhou. Benar-benar anjing. Sayang sekali, kau adalah yang paling. Nyonya meninggalkan jepit rambut ini. Sesuai rencana, kami harus mengikuti. Tapi saat aku menyuruh orang mengikuti, ke Zhang Muming di Cendong, mereka hilang. Tuan, aku akan kirim orang ke Pung Cendong. Walau harus gali 3 kaki, harus temukan. Tidak, kita harus sesuai rencana. Ini adalah pernikahan yang mereka bayar. Dengan nyawa, aku tak boleh ada kesalahan. Semoga rencana kita berhasil. Katakan, di mana celana pendek yang dicari Pu Wises? Aku tak akan memberitahumu. Yuan Sixian, kau pikir sekarang masih ada yang peduli? Tak ada yang akan datang menolongmu. Terburu-buru dengan patung Fajra ini. Kau tertawa apa? Kau lupa. Kau pikir kau bisa menahanku? Aku tidak tahu. Kau harus membunuhku. Jelas tahu, kau hanya murahan. Ya, menantu yang sehati pun bisa kau pisahkan. Akhirnya, aku kehilangan pengendara dan buta. Hahaha. Jangan kira aku datang menyelamatkanmu. Jika kau tak bisa beri info berguna, baiklah. Aku tak berguna akhir-akhir ini.
Mana kapak yang kau curi? Itu palsu. Apa katamu? Jika tak percaya, suruh saja orang bertanya. Lihat tempat yang ditandai di peta. Kau akan tahu apakah ada air. Kemari. Tuan muda, semua sudah siap sesuai perintah. Lapor, lapor, tak ada penjaga di seluruh area. Ini agak gelap. Lalu, mereka hanya rekan seperjuangan. Di dalamnya hanya ada jerami. Di lapangan kedua, yang bertepuk tangan adalah veteran. Mereka tak punya kemampuan tempur. Jika kau tak percaya, kau bisa bertanya pada siapa saja di jalan. Jing Yuan Zhao mencintaiku. Yan Wanwan menipunya. Dia sangat membenci Yan Wanwan. Wakil Yuan. Kau ditipu wanita lagi. Bawa Yan Wanwan kemari. Yuan Fugui. Kau mencariku. Bukankah kau bilang kau penyelamat Jing Yuan Zhao? Dia memberitahumu segalanya. Palsu. Yuan, aku tak tahu. Aku hanya mendengar. Dia tidak menyalahkanku. Yan Xin. Kau bisa bertanya pada Yan Xin. Yan Xin, berapa banyak yang kau dengar? Keluargamu tak mendengar apa-apa. Katakan. Jangan, jangan. Yuan si Tuan, aku sudah punya banyak mahkota. Aku bersamamu. Nona Lin. Inilah akibatnya jika menyinggungku. Kurasa. Nona Lin bukan wanita sebodoh itu, kan? Aku tahu lokasi gudang peluru. Gudang peluru adalah target militer penting. Dia sudah menceritakan semuanya. Tuan Jenderal pernah hampir mati. Aku menyelamatkannya saat dia di pohon. Dia memberitahuku lokasi gudang peluru. Dua 20 li ke selatan dari kediaman Jenderal. Baiklah. Aku percaya padamu kali ini. Hari ini adalah hari kesetiaan. Para polisi akan membawa kerabat jenderal. Hari ini, mereka akan memeriksa ketat tubuh mereka. Cukup berterima kasih saja. Panggil semua orang ke selatan kota. Malam ini, aku akan tetap di sini, menemani Nona Ye dengan baik. Dia tidak termakan tipuan. Acau masih menunggu di selatan. Gawat sekarang. Awasi dia. Malam ini, dia tidak boleh keluar selangkah pun. Lanjutkan sesuai rencana. Kita harus pergi ke kuil peringatan selatan.
Bagaimana orangnya? Tidak ada pergerakan. Orang itu seharusnya belum jauh. Kejar. Nona Yan, kau benar-benar tidak patuh. Katakan saja kau memberiku monyet. Kenapa tidak memanggilku cantik? Aku membunuh untukmu. Adikmu yang tak patuh itu. Apa aku belum cukup baik padamu? Karena Nona Yuan begitu tak patuh. Tentu aku harus memperlakukannya beda. Wanita Jing Yuan Zhao. Kau ini. Liu Zong. Aku memberimu peringatan. Bukankah aku sedang membalas budimu? Aku lebih pemalu. Jing Yuan Zhao sudah mati. Bukankah kau harus patuh padaku? Bahaya. Aku meremehkanmu. Aku jijik kau menyentuhku. Kau tak sebanding 1000 banding 1. Dengan Jing Yuan Zhao, aku akan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Pergi dulu. Di kehidupan selanjutnya. Kita harus bertemu lagi. Tidak mungkin, bukankah kalian di kota selatan? Kenapa kalian ada di sini? Aku terlambat. Kukira kau tak bisa kembali. Aku sama sekali tidak pergi ke Chongnan. Ayah membawa orang ke sana. Aku khawatir padamu, ayah bisa melihatnya. Nona tak perlu khawatir soal kota selatan. Bukan hanya gadis-gadis. Di dekat gudang peluru, pasukan sisa sudah musnah. Kaulah yang menipuku. Itu disengaja. Aku akan membawamu pulang. Malah membawamu ke tempat berbahaya. Kulihat si Azao ini, kulitnya gatal lagi. Ibuku benar-benar tidak tahu umur. Jangan biarkan anak perempuan masuk sarang penjahat, menantang dengan leher tegak. Daripada berdebat denganku di sini, lebih baik pergi urus surat nikah dulu. Yang ingin menikah dengannya sudah antre sampai jalan sebelah. Baiklah. Kau membawanya kemana? Mengurus surat nikah. Kau ingin belajar? Tentu saja ingin. Kau tidak tahu,
Semua teori yang dimiliki kedokteran barat sekarang, dan instrumen presisi sulit dikuasai pengobatan Tiongkok. Dan obat untuk ayahku itu adalah obat barat. Aku hanya mendengar dari para penjual obat. Dari mulut mereka, mereka membicarakan tentang obat barat itu. Aku mendengarkan dengan saksama, tapi sebenarnya mereka sendiri tidak terlalu paham. Aku juga tidak mengerti. Darah, satu nama. Tidak ada darah besar. Kalaupun ada, tidak ada darah. Berikan tanganmu. Rumah di sebelah Akademi 801 sudah kubeli. Akademi 801. Aku sudah mendaftarkanmu. 2 tahun akan berlalu begitu saja. Selamat, sebentar lagi kita akan berpisah, mahasiswi. Terima kasih. Jangan mengantar, aku akan kembali. Aku menunggumu di sana. Jaga dirimu baik-baik. 你也是，好好照顾自己。等我回来。眼神之间流离好似一个魂，让颗遥望的心注定只能触摸背影，我却依然会陷落，一我而生。还守在云轮间凉的清晨和黄昏，看掌心的希望，为爱攀了根。 Aku menjaga negara, kau menyelamatkan nyawa. 猝不及防对我关上心门，我却默不作声，如一万暗三分，等着你过问。于是我如愿心里想，我每分曾说好忘了你，却离心不忍。我的奋不顾身，换命运浮沉，遥遥厮守。 Aku akan menunggumu kembali.